Salam, jumpa lagi dengan saya Verbum Veritatis. Pagi ini saya terbangun jam 2.30, berdoa, kemudian memulai rutinitas terfavorit saya, melakukan eksegesis Alkitab. Saudara-saudara, jangan tergoda dengan tipuan setan untuk memisahkan antara studi di satu sisi dan spiritualitas atau devosi di sisi yang lain, apalagi membuatmu mempertengkarkan keduanya seperti dua tetangga yang tidak saling menyukai satu sama lain. Biarlah devosi Anda didasarkan atas studi yang sangat serius, dan studi Anda dilakukan dengan hati yang hormat, penuh kegentaran akan Tuhan dan firman-Nya, bahkan mengobarkan saudara untuk hidup bagi Dia dan berkobar-kobar di dalam melayani Dia. Tadi saya membaca beberapa kali doa yang diajarkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus yang dikenal dengan sebutan doa Bapa Kami, yang tercatat di dalam Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-13. Doa itu saya baca di dalam LAI terjemahan baru, termasuk membandingkannya dengan beberapa terjemahan berbahasa Inggris, sambil mengecek akurasi terjemahan-terjemahan itu di dalam bahasa aslinya, bahasa Yunani Koine. For sure, doa itu memang sangat kaya akan mutiara iman dan kehidupan. Tapi pagi ini, karena jam 7 nanti saya akan berangkat, saya hanya akan membagikan satu detail kecil saja dari doa tersebut. Pada petisi terakhir, khususnya klausa terakhir di ayat 13 Matius pasal yang ke-6 dari doa itu, saudara membaca, "Tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat." Terjemahan itu dari LAI Indonesia Baru persis sama dengan beberapa versi terjemahan berbahasa Inggris. Sayangnya adalah terjemahan frasa "yang jahat" pada klausa paling terakhir itu tidak secara akurat mewakili maksud dari kata bahasa aslinya tu poneru, yang secara gramatikal harus diterjemahkan dalam fungsi substantif. Atau sederhananya kata tu poneru, meskipun itu adalah kata sifat, namun secara gramatikal berfungsi sebagai kata benda, jadi bukan semata-mata sebagai kata sifat. Dan itu berarti kata tu poneru pada klausa paling terakhir itu harusnya diterjemahkan si jahat, yang pasti merujuk kepada setan atau iblis, bukan sekadar merujuk kepada hal-hal yang tidak baik atau hal-hal yang buruk atau hal-hal yang jahat. Nah, mungkin Anda mulai bertanya, apa signifikansi pastoral dari hasil observasi eksegetis tersebut? Sangat besar. Karena dengan demikian Tuhan kita Yesus Kristus sedang mengajari kita bahwa musuh terbesar kita itu bukan sekadar penyakit, kerugian di dalam bisnis, apalagi bangkrut di dalam bisnis, mengalami kecelakaan, ditipu oleh orang, dikhianati oleh orang, disakiti oleh orang lain, dan seterusnya. Anda bisa membuat daftarnya menjadi sangat panjang. Hal-hal itu memang tidak mengenakan untuk kita alami dan jalani, tapi kita harus sadar itu semua merupakan konsekuensi dari sebuah kehidupan di dalam sebuah dunia yang telah didistorsi dan dikuasai, didominasi oleh dosa dan kutuk dosa. Tapi ingat sekali lagi, hal-hal itu bukanlah musuh terbesar kita. Musuh terbesar kita adalah si jahat, setan, si iblis itu sendiri. Itu sebabnya Tuhan kita mengajari kita untuk berdoa, "Lepaskanlah kami dari si jahat." Karena memang Dia tidak pernah berjanji untuk selalu membuat kehidupan kita seindah taman bunga atau ibarat kayuhan tenang di atas sebuah perahu kecil pada sebuah danau bening tanpa ombak dan badai. Di sisi lain Dia memang berjanji, karena memang Dia telah mengalahkannya satu kali untuk selama-lamanya, untuk melepaskan kita dari si jahat. "Dan Aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Bapa-Ku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Aku dan Bapa adalah satu." Yohanes pasal 10 ayat 28 sampai ayat 30. Kemudian Yohanes 17 ayat 15, "Aku tidak meminta supaya engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya engkau melindungi mereka daripada si jahat.
Dalam terjemahan LAI Indonesia Baru diterjemahkan yang jahat, tapi sebenarnya konstruksi kata bahasa Yunani yang sama, ektuponeru. Jadi Anda lihat Tuhan kita Yesus Kristus mendoakan hal itu kepada Bapa. Yohanes 17 ayat 5. Bahkan memberikan satu jaminan yang sangat kuat bahwa musuh terbesar kita itu, si setan, si jahat, si iblis, tidak akan bisa, tidak akan pernah mampu untuk merebut kita dari kekuatan, perlindungan, tangan Bapa dan tangan Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara-saudara, pemeliharaan Tuhan kita yang penuh anugerah dan yang berdaulat seringkali dinyatakan, dimanifestasikan atas hidup kita. Bukan dengan cara meloloskan, meluputkan, meniadakan segala sesuatu yang jahat, yang tidak enak, yang tidak adil, yang merugikan, yang menyakitkan, melainkan persis melalui semua itu. Sebab dengan cara demikian dia bukan hanya melepaskan kita dari si jahat, melainkan juga mendewasakan kita. Akhirnya para kekasih Tuhan, bergembira dan bersukacitalah apapun yang sedang engkau alami, jalani dan lalui sekarang. Sebab Tuhan tidak terbatas di dalam kasih setianya. Dia mengasihi kita dari kekal hingga kekal dan tidak lalai menjaga kita dengan kekuatan yang tidak terkalahkan.